Halo, kembali lagi sama aku di La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku juga bisa bilang ya, bahkan akan terus bilang kalau ini merupakan general reading, energi kolektif yang akan tertangkap ya. Tertangkap oleh sebagian orang, sebagian lagi enggak. Jadi belum tentu pesan ini atau video kali ini cocok untuk energi kalian atau resonate. Mungkin kalau misalnya video ini lewat di YouTube kalian, bisa jadi memang itu adalah pesan buat kalian. Dan yang baru gabung, aku harap semoga betah ya. Dan tema kali ini di episode ke-22. Ya, kayaknya sih bener ke-22. Di season 2 kali ini aku akan membuka tentang dia. Kenapa sih si dia ini ghosting? Dianya itu bisa siapa aja ya, tergantung orang, sosok, atau yang kalian pikirkan itu siapa. Kenapa dia ghosting gitu loh. Kok dia tiba-tiba ngilang sih? What happened? Nah, ini ada 3 batu nih, 3 kristal lah ya. Nanti kalau aku bilang batu akik, ada yang ngomel soalnya. Ini ada Dragon Bloodstone, ada Darah Naga ya, udah kayak game RPG. Ada Goldstone yang cantik banget nih, kalau kena cahaya ada glitternya. Sama Smoky Quartz yang aku bilang batu rendang. Oke deh, aku kasih waktu ya 5 detik buat kalian pilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya si dragon lagi, si Goldstone sama si Smoky Quartz. Hai pemilih batu darah naga. Ini adalah bacaan kalian file 1 ya berarti ya. Dan remember, aku tidak akan pakai deck bajakan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebisa mungkin ya, karena aku sendiri belum terbiasa. Walau ya aku tahu bajakan sekarang tuh banyak yang bagus-bagus, dan aku pakai ini asli ya teman-teman, di The Wild Unknown Pocket Tarot. Aku tidak promosi, tapi memang yang aku pakai adalah deck ori. Oke, kita lanjut ya. Fokuskan energi kalian ke sini ya. Kenapa sih dia itu ghosting? Kenapa dia ghosting? Kenapa ya dia itu ghosting? Oke, ada yang nongol nih, 1. Oh, wow, wow, wow. Ada 8. 8 pentacles. Pentacles. Dus. 8 cups. Ya, ada 8 cups ya di sini ya. Kenapa sih? Udah sabar. Sabar. Ada The World. Kenapa ya? Beberapa episode ada The World. Ada Strength. Ada Son of Cups. Oke, kita buka dulu. Kenapa dia ghosting? Well, sebenarnya ya, dia itu tidak ada maksud ghosting ke kamu, tapi dia terpaksa melakukan itu mungkin karena ada kepentingan dari circle-nya yang lain, atau ada beberapa orang atau sosok yang nggak setuju circle-nya ya, dari circle-nya itu mendekati kamu kalau kamu nggak masuk di circle-nya mereka. Karena si sosok ini atau orang ini, kenapa dia ghosting? Ya itu tadi, diperkuat dengan kartu nomor 1. Dia pengennya juga keluar dari si circle tersebut, tapi nggak bisa. Karena ya nggak bisa. Dia itu tuh gimana ya, orangnya tuh gampang
gampang kepengaruh juga sama pendapat teman-temannya atau circle-nya atau mungkin atasannya. Aku nggak tahu ya kenapa dia ghosting begini. Mungkin orang atau sosok yang kalian deketin adalah sosok yang sebenarnya baik tapi berada di lingkungan baik. Jadi dia juga takut kalau misalnya dia nggak ngeghosting kamu, dia akan diancam atau dia apain. Well, laga-laganya ini agak mirip mafia Wattpad ya. Jadi ada MC yang dideketin gitu sama mafia gitu. Tapi dia juga nggak berani untuk keluar gitu dari mafia yang itu. Padahal mafia yang lain mau nyelamatin gitu. Dan sebenarnya sosok atau orang ini merupakan sosok yang memang keinginannya kuat. Dia sebenarnya bisa keluar, tapi entah kenapa dia nggak mau gitu, nggak mau dan milih ghosting kamu dan memilih untuk dekat dengan teman-temannya. Meskipun kamu sudah coba bujuk atau kamu pun baper ke sosok atau orang ini. Ya, dia sebenarnya itu kuat kok, punya keinginan kuat, malah sebenarnya pengen keluar dan nggak pengen ghosting kamu. Tapi entah kenapa circle-nya nggak mendukung. Mungkin juga di mata circle-nya kamu adalah sosok atau orang yang berbahaya sehingga mengancam dia. Padahal sebenarnya hubungan kalian adalah kalian yang menjalani. Dan dia pun terpaksa ghosting dan udah nggak akan negor kalian lagi. Bukan kalian sih, negor kamu lagi maksudnya. Ya, Son of Cups. Di dalam hatinya pun ya dia nggak pengen sih untuk memutus hubungan dengan kamu, tapi apa daya, dia pun di dalam circle teman-temannya itu dia ya ini hanya disuruh-suruh. Ya mohon maaf, mungkin statusnya itu paling bawah di antara teman-teman lainnya. Itu sih kalau misalnya kesimpulannya itu kenapa dia ghosting. Dia sebenarnya nggak pengen ghosting kamu, tapi kayaknya teman-temannya nih atau circle-nya itu nggak setuju kalau kamu itu nggak bisa dia dapetin untuk ditempatkan ke pihaknya. Well, ini sebenarnya kalian tuh ada masalah apa ya? Kayak kenapa dia ghosting? Kok kayak cerita kamu sedang berhubungan dengan sosok atau orang yang sebenarnya baik tapi berada di lingkungan yang kurang baik. Misalnya nih, lingkungan pembuli atau apa, pembuli orang lain gitu kan. Karena sebenarnya dia pun pengen keluar dari sana, tapi entah kenapa nggak bisa karena dia posisinya tuh nggak kuat. Dia kuat dalam diri tapi di posisi dia tuh nggak kuat, makanya mau tidak mau dia pergi dan udah nggak akan kembali lagi. Dia berharap sih ada yang akan menyelamatkannya suatu hari nanti. Kita lihat ya Sun dari Keepers of the Light. Why gitu, kenapa ya itu karena dia posisinya nggak kuat. Dia sebenarnya juga sayang sama kamu, tapi kelompoknya lah yang belum mengizinkan atau mungkin nggak mengizinkan kalau kamu memang gak gabung dengan kelompok mereka. Well, aku gak tahu ya kenapa kok ceritanya begini di PL1. Mungkin gak sih kamu itu sebenarnya didekati oleh sosok atau orang yang berada atau kerjanya di lingkungan yang gak baik gitu. Jadi dia juga takut kalau misalnya kamu berhubungan sama dia, itu nanti kamu yang bahaya. Jadi dia ngeghosting. Pesannya ya dari Magic Manifesting, gokil. Joan the Arc. Magic Manifesting. Sip lah. Mana ini? Magic Manifesting ya. Gokil. Isis lagi. Your dream, visions, and goals are becoming reality. Stay focused. Joan of Arc.
Stand strong, focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. Oke, ini kayaknya saya tahu nih. Kamu sepertinya ya pernah dideketin atau sedang dekat dengan sosok atau orang yang memang kerjanya di bidang yang nggak biasa gitu, nggak biasa ya, entah memang bener magic manifesting atau dalam tanda kutip perdukunan atau orang yang lingkungannya kurang baik gitu, bahkan nggak baik sama sekali mungkin ya. Nah, kalau dari saran Isis gini, kamu fokus aja deh mimpi kamu, vision kamu sama tujuan kamu, karena sebentar lagi itu akan menjadi nyata. Kalau memang kamu masih cinta dia atau memang masih mengharapkan dia, ya udah fokuskan aja, doain aja dia, semoga dia cepat keluar dari lingkungannya yang gak sehat itu. Kamu ini akan berani ya kalau memang dia itu ada di samping kamu, tapi nyatanya sekarang itu dia tidak ada kan di samping kamu. Jadi alangkah baiknya kamu harus tetap kuat, fokus kepada tujuan kamu. Pokoknya tuh keluarin aja deh, nggak usah mikir aneh-aneh atau ketakutan sama persekusi atau ancaman dari mungkin aja sebenarnya teman-temannya dia itu pernah mengancam kamu ya. Dan alangkah baiknya kamu udah yakin aja kalau itu adalah bohong atau bukan kebenaran. Pokoknya speak, berbicaralah kebenaran kamu sendiri. Itu sih. Jadi pada intinya dia sebenarnya nggak mau ghosting kamu. Ya dia nggak mau ghosting kamu, tapi terpaksa ghosting karena mau tidak mau dia harus menuruti kepentingan dari kelompoknya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sosoknya itu atau orangnya itu punya keinginan kuat gitu dan penyabar juga. Tapi di sisi lain dia juga minta pertolongan dan sayangnya dia itu hanya di posisi terbawah, bukan benar-benar posisi atas yang nggak bisa mempengaruhi satu sama lain. Jadi dia hanya bisa pasrah. Ya memang pada intinya sih untuk sekarang kalau memang kamu masih mencintai dia atau berharap dia kembali, tidak ghosting lagi, yaitu fokus aja, fokus mimpi kamu, vision, penglihatan kamu dan tujuan kamu, karena sebentar lagi akan jadi kenyataan. Pokoknya tetap fokus. Sama John the Ark, intinya kayak suara kebenaran aja lah. Intinya gini, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap pada tujuan kamu. Kalau emang kamu nggak mau ngikutin si sosok atau orang ini, ya udah nggak usah diikutin. Pokoknya rilis ketakutan kamu dari persekusinya mereka gitu. Pokoknya ya speak your truth lah, bicarakan kebenaran itu. Intinya jangan takut. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang kita lanjut ya ke file 2. Yo pemilih file nomor 2, ini bacaan kalian. Goldstone, cantik ya. Goldstone, kenapa dia ghosting? Kenapa dia itu ghosting ke kamu? Ush, kok oke, ada 7 pedang. Ini rubah ya, kayaknya sih rubah ya. Ada 7 pedang, 8 pedang, ada 5 cups, oke, the moon. Sip. Oke, kita baca dulu ya. Oke, rubah.
Ada 7. Kenapa dia ghosting kamu? Karena dia hanya ingin mempermainkan perasaan kamu aja. Kamu mungkin sebagian dari kalian yang memilih Goldstone, ya mungkin merasa nggak resonate nih. Tapi yang aku lihat di sini, memang dia cuman memainkan perasaan kalian, dibikin baper setinggi-tingginya, pada akhirnya dibikin jatuh. Dan itu yang dia cari. Mungkin gak sih sosok ini atau orang ini sebenarnya gak suka sama kamu, tapi barangkali kamunya yang ngejar. Jadi ya dia kayak gitu, dia bikin kamu baper, terus kamu di ghosting dan dia menghilang. Dan sebenarnya tuh dia merasa bersalah, tapi karena kamu keterusan ngejar, jadi dianggap tuh kamu tuh resek gitu di mata dia. Resek lah pokoknya ya. 7 tambah 8 15 kan, ya nggak sih? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. The devil berarti kan, the devil. Oke. The devil itu kan sebenarnya mengikat ya, posesif juga sih. Kenapa dia ghosting ya? Karena kamu dari sini kamunya juga posesif ke dia, dan dia juga merupakan sosok atau orang yang memang bisa dibilang agak kurang berperasaan dalam menghormati orang lain. Jadinya dia milih ghosting tanpa sebab, menghilang tanpa sebab. Dan itu untuk sekarang membuat kondisi kamu stres berat, sedih, nggak ketolong, galau berkepanjangan sih. Memang efeknya itu memang menyakitkan, tapi ketika kamu memilih untuk bertahan, itu juga akan lebih menyakitkan daripada ditinggal sekarang. Kalau aku lihat juga hubungan kalian itu belum lama-lama banget sih, belum nyampe setahun juga kok, masih dalam hitungan bulan, kurang dari 9 bulan atau 10 bulan lah pokoknya. Tapi yang pasti dia ngeghosting karena memang dia sebenarnya nggak suka sama kamu, cuman kamunya yang nganggap dia suka sama kamu, dan pada akhirnya kamu pun mengekang dia. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, melarang-larang dia. Padahal sebenarnya adalah orang atau sosok manapun itu nggak akan bisa dipaksa. Orang kamu yang ngekang, mungkin kamu ya juga yang sedih. Ya pada akhirnya kamu juga mau tidak mau harus bangun dan kembali ke realita bahwa dia itu suka sama kamu. Itu adalah mimpi atau khayalan belaka. Terlalu banyak rencana, jadi ya kamu terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan kalau si dia atau sosok itu bukan yang terbaik untuk kamu. Pada dasarnya dia berusaha untuk menghormati kamu, tapi mungkin kamunya yang posesif, yang dikit-dikit agak drama maybe, jadi dia pergi ghosting gitu, ninggalin kamu kan. Tapi bisa jadi dia itu sebenarnya pingin sesuatu dari kamu, tapi karena kamunya nggak bisa ngasih, jadinya dia pergi. Ada 2 sih alasannya kenapa dia ghosting, antara dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau dari kamu, atau memang dari kamunya sendiri yang tanpa sadar mengekang dia. Jadinya dia memilih untuk pergi tanpa sebab, pamitan aja enggak gitu, boro-boro perpisahan pamitan aja enggak. Oke, kita lihat ya pesan dari oracle-nya. Apa sih pesannya? Agak susah sih karena gede. Apa sih pesannya dari oracle? Tuh, karma release. Kan apa aku bilang, baru ngomongin drama dia keluar. Sama Teacher Awaken, Mary Magdalene. Oke.
Saint Germain. Move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Dan ini ada Mary Magdalene. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Pada intinya sih, udah kurang-kurangin drama daripada sering didramain sama orang. Alangkah baiknya udah kurangin drama. Pilih jalan kamu sendiri atau buat jalan kamu sendiri. Pokoknya bikin kamu dan ruangan kamu itu menjadi positive vibes lah, atau lebih positif lagi daripada ngurusin orang atau sosok yang mengghosting kamu. Kenapa kayak gitu? Kamu itu punya sesuatu yang penting untuk diceritakan atau dibagikan. Pokoknya ikuti aja lah kata hati kamu. Nggak ada yang bisa stop kamu kok, jadi tenang aja. Mau lakuin apapun selama kamu positif, ya nggak akan ada yang ngelarang juga. Yang penting adalah stop mendrama, berubahlah intinya, supaya orang tuh atau sosok itu nggak akan ngeghosting kamu lagi. Kan pada dasarnya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak aja. Mungkin aja memang dari pihak kamu juga yang ngedrama jadi dia pergi, atau sebaliknya dari pihak dia yang pingin minta sesuatu dari kamu tapi gengsi bilang, pada akhirnya dia ngeghosting karena merasa tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kamu, di sisi kamu merasa sedih, dan pada akhirnya kamu juga harus menerima kenyataan kalau realita itu tidak seindah khayalan kamu aja. Oke, aku rasa itu dulu deh untuk file nomor 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file nomor 3. Halo pemilih file nomor 3, ini bacaan kalian ya, Smoky Quartz. So, kenapa dia mengghosting? Oh, udah keluar aja. Ini 6 Pentacles. Oke, ada 10 pedang, ada full sama Doctor of Wands. Kenapa dia ghosting? Oke, kenapa dia ghosting? Karena satu, dia emang udah punya cadangan yang baru dan kamu belum masuk kriterianya. Kalau kamu mengalami kejadian seperti ini atau shock, kamu mungkin harus mempertimbangkan, atau paling tidak mempertimbangkan bahwa kamu bisa koleksi kristal untuk healing atau penyembuhan. Dia ghosting ya memang satu, dia itu mungkin playboy atau fucek boy, dan ya kamu mungkin tidak termasuk sama kriterianya, maka itulah dia memilih ghosting kamu. Memang sih imbasnya ada di kamu doang, karena dia sendiri kan juga punya cadangan, sedangkan kamu merasa dunia itu runtuh tanpa dia. Padahal sebenarnya enggak juga sih, justru karena dia ghosting kamu bisa mencari sosok atau orang yang barulah, berkenalan dengan orang yang baru. Itu tandanya kan dia memang tidak tepat atau belum sinergi, belum energinya tuh sesuai atau sefrekuensi. No, sefrekuensi itu tidak cukup untuk hubungan. Harus ada faktor lain lagi selain energi yang sefrekuensi. Sefrekuensi itu ya hanya gelombang radio biasa lah pada intinya. Sefrekuensi itu belum tentu sejodoh sehati. Ada yang memang sefrekuensi doang tapi pada akhirnya juga berpisah kan selama belasan tahun gitu mempertahankan frekuensi itu. Dan alasan lain dia ghosting, dia nggak pingin kamu itu mungkin gerecokin dia kali ya,
Karena mohon maaf nih, sebagian dari kalian itu yang ada seperti the fool, maksudnya kayak belum tahu apa-apa gitu tentang dunia. Jadi ya dia merasa bahwa kamu tuh cuman lihat dia dari penampilannya atau zodiaknya atau wetonnya atau sionya, bukan yang memang benar-benar lihat dia tuh secara utuh. Jadi kebanyakan dari kalian tuh obsesi, makanya dia di ghosting. Bukan di ghosting sih, kamu di ghosting sama dia. Dan memang di luar sana pun tanpa kamu dia juga ada yang ngantri. Ya akui saja kenyataannya memang pil pahit. Sama Doctor of Wands di sini. Dia itu juga ya kalau dibilang licik, yes, dia cukup licik untuk perasaan orang. Jadi dengan kepolosan dia, pura-pura polos, itu tuh bikin orang tuh awalnya jadi seneng, sayang, tapi pada akhirnya ya pada akhirnya orang ini atau sosok ini ya nggak bisa dipercaya. Makanya itu dia ghosting. Justru harusnya kamu bersyukur kalau dia ghosting. Kenapa? Karena kamu tuh sebenarnya bisa mencari jalan yang baru, berkenalan dengan orang baru atau sosok baru yang lebih baik, bukan mengharap dia untuk kembali melirik kamu. Kamu tuh harus banyak belajar bahwa cinta itu tidak seindah bayangan kamu. Ya cukup pahit sih. Waduh kesenggol. Oke, kita lihat ya untuk pesan dari Walk Your Light, Keeper of the Light. Kok Walk Your Light sih? Tuh kan Sanat Kumara sama Lady Portia. Oke, Sanat Kumara, Light Activation. Intinya kalau memang kamu ingin dipandang orang atau bersinar, ya kamu harus penuh bimbingan dan perlu banget guru spiritual yang baik, yang bagus juga. Jangan cuman ngasal gitu milih guru. Kamu tuh harus bersih juga supaya orang melihat kamu tuh secara normal gitu, secara baik-baik gitu, dan tidak menyeret atau mendatangkan energi cinta yang negatif. Aktifin dulu cahaya dalam diri kamu secara baik dan benar. Mungkin bisa dari meditasi, bisa dari tarot healing, bisa dari ya koleksi kristal, selenite misalnya. Dibersihkan dulu aura kamu. Bisa mandi air garam juga boleh, kalau memang kamu sanggup ya. Air garam bener loh ya, air garam kasar, bukan air garam halus. Itu mah mau masak namanya, bukan mau mandi. Sama gini, kalau kamu rasa itu benar, itu alangkah baiknya kamu memang harus belajar untuk mengendalikan mana yang memang benar-benar suara hati, intuisi, atau hanya pikiran kamu aja. So, mari kita simpulkan di file terakhir ya. Di file terakhir, kenapa dia ghosting? Karena memang sifatnya kayak begitu, dia tidak bisa bertahan dengan satu orang. Dan kebetulan kamu juga belum masuk sama tipenya dia. Dan gak seharusnya kamu merasa dunia itu runtuh. Padahal kalau dia ghosting, kamu juga bisa cari yang baru juga, kenalan orang yang baru, bikin relasi lah ya, ngadepin koneksi lah, ngandelin koneksi yang ada gitu. Jangan cuman karena ditinggal itu merasa dunia berakhir. Padahal kan ada lagu yang dunia belum berakhir bila kau putuskan diriku. Ingat gak ada yang tahu lagu itu gak? Lagu 90-an sih atau 2000-an kalau gak salah. Sama pada intinya tuh memang dia sosoknya atau orangnya memang licik sih. Dia itu cuman pengen dia yang diperhatikan, tapi kamu tuh enggak. Jadi pada intinya kalau kamu enggak pengen menarik energi kayak gitu lagi, ya fokus ke penyembuhan diri kamu sendiri. Bersihin dulu aura kamu.
atau ya ikut-ikut lah, benar-benar ikut meditasi yang benar, bukan meditasi secara kaku juga. Dan kamu juga harus bisa membedakan mana suara hati, mana bukan. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you again. Bye.